wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Siap. Baik ya. Siapa yang tadi pagi sudah sarapan? Saya. Udah ya. Semua udah sarapan ya. Kita harus sarapan supaya sehat, supaya belajarnya konsentrasi. Oke, sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa bersama-sama. Siapa ketua kelasnya? Aku. Ya. Jihan apa Putri? Aku. Ya. Oke, silahkan dipimpin doanya. Siap, gerak, berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke anak-anak, jadi ada yang tahu kita hari ini akan belajar tentang apa? Makanan Tuh, jadi hari ini kita akan belajar tentang makanan sehat. Apa sih yang kalian ketahui tentang makanan sehat? Ada yang tahu? Makanan sehat adalah makanan yang bergizi. Ya, makanan sehat adalah makanan yang bergizi. Nah, jadi di antara makanan-makanan yang bergizi itu ada beberapa macam jenisnya, yaitu yang pertama di antaranya ada karbohidrat, kemudian ada protein, kemudian lemak, kemudian vitamin, kemudian mineral dan air. yang pertama kita akan membahas tentang karbohidrat. Ada yang tahu apa itu karbohidrat? Nah, karbohidrat adalah suatu sumber tenaga bagi tubuh manusia. Jadi itu sumbernya ya, sumber utama. Kalau kita nggak makan karbohidrat, kita nggak akan memiliki tenaga. Yang pertama itu karbohidrat. Ada yang tahu contoh-contoh dari karbohidrat? Karbohidrat itu contohnya yaitu ada nasi atau beras, kemudian ada jagung, kemudian gandum, kemudian Singkong, kemudian ubi. Nah, makanan yang mengandung serat ataupun mengandung karbohidrat itu baik untuk kesehatan dan bergizi. Kemudian ada lagi yang namanya protein. Ada yang tahu jenis atau contoh dari protein? Nggak ada yang tahu ya. Jadi protein ini terdapat dua jenis. Yang pertama yaitu ada protein nabati dan protein hewani. Protein nabati contohnya seperti apa? Kacang-kacangan, susu, kemudian tahu, tempe. Kemudian protein hewani contohnya seperti Susu, daging, ikan, telur, dan lain-lain ya. Terus kemudian ada lemak. Ayo, ada yang punya lemak? Kalian punya lemak nggak ini? punya. Ada dong. Semua makhluk hidup atau semua manusia pasti memiliki lemak. Lemak itu berfungsi untuk sebagai makanan cadangan. Jadi lemak itu adalah suatu cadangan bagi tubuh kita gitu. Misal kita puasa itu ya. Puasa itu kita sudah memiliki cadangan, yaitu adalah lemak. Contoh dari lemak itu ada dua, yaitu ada lemak nabati dan lemak hewani. Lemak nabati itu seperti minyak, mentega, itu merupakan lemak nabati. Kemudian lemak yang hewani itu contohnya adalah lemak daging sapi dan lemak daging ayam. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu ada vitamin. Vitamin itu ada berapa sih macamnya? Ada yang tahu? Vitamin A, vitamin B, vitamin C, vitamin D, kemudian vitamin E, kemudian ada vitamin K. Ada berapa? 6. Nah, dari berbagai vitamin tadi, ada yang namanya vitamin A. Vitamin A itu contohnya apa sih? Contoh dari vitamin A. Itu ada wortel, kemudian ada labu, kemudian ada pepaya dan buah-buahan yang berwarna merah. Kemudian yaitu vitamin B. Ada yang tahu contoh dari
vitamin B? Contohnya daging, Kemudian hati, kemudian telur, telur, kacang merah, dan kacang hijau. Pinter, bagus ya, benar. Kemudian ada lagi yang namanya vitamin C. Vitamin C contohnya yaitu vitamin A, buah jeruk, mangga, stroberi, dan tomat. Pokoknya buah-buahan yang bersifat asam. Itu termasuk vitamin C. Yang selanjutnya yaitu ada vitamin D. Vitamin D contohnya yaitu vitamin D kuning telur, kemudian minyak ikan, terus ayo apa? Minyak ikan, kuning telur, kemudian susu, mentega, dan ikan. Itu termasuk vitamin D. Kemudian vitamin E. Ayo Putri, vitamin E apa? telur, mentega, susu. Telur, mentega, susu. Terus kemudian yang selanjutnya setelah vitamin E, vitamin K. Vitamin K contohnya yaitu ada kacangan, kemudian ada bayam, kemudian ada susu, kemudian ada telur, kemudian ada ikan. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu ada mineral. Nah, mineral itu ada beberapa jenis, diantaranya yaitu ada yang tahu? Zat kapur. Yang pertama zat kapur, kemudian zat besi, kemudian fosfor dan yodium. Nah, itu yang termasuk dalam kategori mineral. Kemudian ada air. Ada yang tahu air? Tahu ya, setiap hari kita menggunakan air. Air itu merupakan kebutuhan pokok kita juga ya. Kalau tidak ada air, maka kita tidak minum. Kalau kita tidak minum, maka kita akan mati. Jadi air sangat berfungsi untuk kebutuhan kita sehari-hari. Jadi air termasuk kebutuhan pokok. Jadi dari kesimpulan yang kita dapat tadi, dari kesimpulan yang sudah kita pelajari tadi, bahwa itu termasuk dalam kategori 4 sehat 5 sempurna. Dari 4 sehat 5 sempurna itu contohnya ada apa aja? Susu. Makanan pokok. Contohnya adalah beras atau nasi yang kita makan sehari-hari. Kemudian ada lauk pauk itu yang termasuk daging. Kemudian tempe, ikan itu tadi termasuk lauk pauk. Kemudian ada yang namanya sayur mayur. Sayur mayur tadi apa aja? Yaitu makanan sayur-sayuran hijau, kacang-kacangan, itu termasuk sayur mayur. Kemudian ada apa lagi? Buah-buahan. Dari beberapa vitamin yang kita pelajari tadi, itu termasuk buah-buahan. Buah-buahan contohnya ada jeruk, apel, mangga, stroberi, dan lain sebagainya. Itu termasuk makanan yang bervitamin. Kemudian yang selanjutnya ada susu. Susu tadi kita bahas apa enggak? Kita bahas kan? Nah, susu termasuk makanan 4 sehat 5 sempurna. Nah, yang selanjutnya Ibu punya media pembelajaran. Ini adalah yang sudah kita pelajari tadi ya. Nah, di sini yang pertama ada apa? Makanan pokok. Kemudian lauk pauk. Kemudian sayur mayur. Kemudian buah-buahan. Kemudian susu. Nah, dari semua tulisan ini ada gambarnya. Jadi, tugas kalian adalah mencocokkan gambar ini dengan tulisan yang ada di sini. Ayo, ada yang berani maju? Aku. Ya, maju Putri. Nah, sekarang Ibu mau Putri mencocokkan yang sayur mayur. Cari sayur mayur.
kemudian ditempel di sini. Di sini nah. Nggak apa-apa. Nah, ini sayur mayur apa bukan? Sayur mayur. Jadi benar apa salah? Benar. Benar. Tepuk tangan untuk Putri. Yeay. Nah, untuk yang selanjutnya siapa yang berani maju? Aku. Ya, Jihan. Lauk pauk. Lauk pauk apa buah-buahan? Buah-buahan. Ya, buah-buahan silakan dicocokkan. Nah, buah-buahan tempel di mana? Di situ. Pintar. Jihan. Ye, pintar. Yang selanjutnya, Kila ya. Silakan cocokkan untuk yang lauk pauk. Lauk pauk. Bener apa salah? Benar. Tepuk tangan untuk Kila. Yeay. Ayo ada yang berani lagi? Aku. Ya, Putri, silakan. Cocokkan makanan pokok. Nah, kemudian makanan pokok. Bener apa salah? Benar. Yang selanjutnya siapa yang berani? Aku. Oh iya, Jihan. Susu, cocokkan susu. Ya, bener kan? Yeay. Tepuk tangan untuk Jihan. Oke, jadi ini sudah bener ya. Makanan pokok ini di sini ada gambar apa aja? Gandum, beras, jagung. Kemudian ada kacang-kacangan dan lain-lain. Kemudian yang di sini ada lauk pauk. Lauk pauk itu ada daging, kemudian ikan, ayam dan lain sebagainya. Kemudian yang di sini ada sayur mayur. Ada apa aja ini? Papaya, brokoli, labu, sawi, wortel, mentimun dan lain sebagainya. Kemudian ada buah-buahan Putri. Buah-buahan ada apa aja Putri? Ananas, Kemudian anggur, kemudian strawberry. Kemudian ada apel dan lain-lain. Kemudian Jihan ini apa? susu. Ya, pintar. Jadi pembelajaran kita pada pagi hari telah selesai. Selanjutnya kita akan bertemu lagi di hari esok ya, di hari berikutnya. Baik, karena pembelajaran sudah selesai, mari kita sama-sama berdoa. Berdoa mulai. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, baik, terima kasih. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.